Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfis Syarif Mustafa dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1E. Jadi saya akan menjelaskan apa itu bisnis. Nah, bisnis sendiri merupakan suatu kegiatan kelompok maupun individu untuk menghasilkan suatu hal yang menguntungkan, mulai dari produk fisik, non-fisik, sampai jasa. Pelaku bisnis sendiri itu ada dua, yaitu pelaku bisnis pemerintah dan swasta. Pelaku bisnis pemerintah yaitu bisnis yang dijalankan oleh negara dipiloti oleh pemerintah. Bisnis yang dilakukan oleh pemerintah ini berfungsi untuk memudahkan masyarakat seperti infrastruktur dan layanan lain untuk mempermudah masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah pelaku swasta. Pelaku bisnis swasta. Bisnis juga dijalankan oleh perorangan atau swasta. Umumnya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran pemiliknya. Apa sih sebenarnya bisnis yang berhasil dan apa cirinya? Nah, bisnis yang berhasil adalah bisnis yang mampu mendatangkan keuntungan baik dalam jangka waktu yang pendek ataupun panjang. Lalu untuk cirinya sendiri yaitu kinerja keuangan dari produktivitas yang menghasilkan laba mencapai target. Yang kedua, jasa atau barang dibutuhkan tepat oleh konsumen. Yang ketiga, kualitas jasa atau barang berkualitas dan mengalami peningkatan terus-menerus. Yang keempat, inovasi dan kreativitas selalu ada. Dan yang terakhir, karyawan atau anggota usaha berkomitmen. Untuk tujuan bisnis sendiri secara umum itu adalah menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Tujuan bisnis sendiri itu ada 6. Yang pertama adalah market standing. Market standing adalah penguasaan pasar yang akan menjadi jaminan bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan penjualan dan profit dalam jangka panjang. Yang kedua adalah inovasi. Inovasi dalam bentuk produk, bisa disebut barang maupun jasa, serta keahlian. Tujuan inovasi sendiri itu untuk menambah nilai dari bisnis tersebut. Yang ketiga adalah physical and financial resource. Penguasaan sumber daya fisik dan keuangan untuk mengembangkan perusahaan menjadi semakin besar dan menguntungkan. Yang keempat adalah performance and development, yaitu pencapaian tujuan organisasi dalam bidang operasional seperti pengelolaan, kinerja, dan kompetensi. Yang kelima adalah worker performance and attitude, tujuan jangka panjang untuk mencapai sikap karyawan terhadap perusahaan dan pekerjaannya yang komitmen. Dan yang terakhir adalah public responsibility, yaitu tujuan tanggung jawab sosial seperti memajukan kesejahteraan masyarakat, lingkungan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya itu ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu cara untuk membenahi masalah ekonomi guna mencapai tujuan tertentu. Sistem ekonomi sendiri itu ada 5. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang mempertahankan adat, tradisi, dan hanya untuk pemenuhan diri sendiri dengan cara mencari dan memakan, setelah itu berevolusi menjadi barter. Keuntungan dari sistem ekonomi ini adalah tidak adanya eksploitasi. Untuk kekurangannya sendiri, pertumbuhan sangat lambat dan nilai tukar tidak sebanding. Yang kedua adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Keuntungan dari sistem ini adalah bebas berinovasi dan banyak barang atau jasa yang berkualitas. Untuk kekurangannya sendiri, ada banyak terjadi eksploitasi dan pemain baru. Jika tidak ada inovasi sangat sulit untuk berkembang. Selanjutnya adalah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang segala lini diatur, dikuasai, dan diawasi oleh pemerintah. Keuntungan dari sistem ini adalah jarang mengalami krisis ekonomi dan pendapatan masyarakat merata. Untuk kekurangannya, adanya pembatasan sehingga inovasi terjadi sangat lambat dan hak milik tidak diakui serta pemaksaan sering terjadi. Selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang mengadopsi opsi liberal dan komando berdampingan. Keuntungan dari sistem ini adalah meningkatnya kreativitas pengusaha dan tidak adanya monopoli. Untuk kekurangannya sendiri, adanya ketimpangan sering terjadi dan berat sebelah akan menjadi pihak yang dirugikan.
Lalu yang terakhir adalah sistem ekonomi Indonesia. Sebenarnya sistem ekonomi Indonesia ini lebih mendekati sistem ekonomi campuran, namun telah dimasuki paham Pancasila atau bisa disebut dengan ekonomi Pancasila. Perbedaan tersebut ialah penyempurnaan seperti pelarangan eksploitasi, hanya sektor sentral yang dikuasai oleh pemerintah, kegiatan ekonomi berdasarkan rasa kekeluargaan. Lalu ada 5 unsur penting dalam aktivitas ekonomi. Yang pertama, keinginan manusia, sumber daya, tata cara produksi, tata cara distribusi, dan etika. Sebenarnya apa sih alasan mengapa harus berbisnis? Nah, alasan mengapa harus berbisnis itu ada 5. Yang pertama, lapangan kerja tidak sebanding dengan pencari pekerjaan. Yang kedua, ekonomi yang semakin sulit, namun tuntutan hidup selalu berjalan. Yang ketiga, gaji yang tidak cukup untuk menabung. Yang keempat, keinginan finansial mapan namun suka-suka. Yang kelima, keinginan menyejahterakan masyarakat lain dengan membuka lowongan pekerjaan. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan bisnis. Kelebihannya sendiri itu adalah usaha milik sendiri. Yang kedua, kepuasan. Yang ketiga, bebas. Yang keempat, berjalan sesuai yang dikuasai. Yang kelima, dapat beramal dengan memperkerjakan orang. Yang keenam, aturan dibuat sendiri. Untuk kekurangannya itu adalah resiko kerugian. Yang kedua, saat awal-awal akan terasa berat, diremehkan, akan rugi, semua dikerjakan sendiri-sendiri. Dan selanjutnya, jam kerja akan berantakan ketika awal-awal, dan terakhir, penghasilan tidak menentu. Itu adalah pengertian dari bisnis. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya adalah manajemen. Manajemen sendiri adalah ilmu dan seni perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha, para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengertian manajemen tersebut terdapat unsur tujuan, kegiatan, dan manusia. Ketiga hal ini sering disebut unsur-unsur manajemen. Ketiga hal tersebut merupakan unsur pokok organisasi. Alasan mengapa manajemen dibutuhkan dalam bisnis. Menurut T. Hani Handoko, ada tiga alasan utama mengapa manajemen dibutuhkan. Yang pertama, manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik oleh pribadi maupun perusahaan. Yang kedua, manajemen membantu keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, adanya manajemen akan berguna untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta menjaga keseimbangan dari berbagai tujuan. Selanjutnya adalah metode untuk menyelesaikan masalah menggunakan ilmu manajemen. Yang pertama, mengetahui adanya masalah. Yang kedua, identifikasi dan merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data. Selanjutnya, mengolah data guna menyusun alternatif penyelesaian. Yang kelima, mengambil keputusan dengan memilih salah satu alternatif penyelesaian. Yang keenam adalah melaksanakan keputusan serta tindak lanjut. Ada 3 tingkatan manajemen, yaitu manajemen puncak, menengah, dan lini pertama. Manajemen puncak atau bisa disebut top level management adalah tingkatan manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Sebutan orang yang memegang posisi dalam manajemen puncak adalah direktur, presiden, dewan direksi, dan sebagainya. Selanjutnya, manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah bertugas mengembangkan rencana-rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi dan melaporkannya kepada top manager. Sebutan orang yang memegang posisi dalam manajemen menengah adalah kepala departemen, kepala pengawas, dan sebagainya. Yang ketiga adalah manajer lini pertama atau first level management. Manajemen lini pertama merupakan tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Manajemen lini pertama ini dikenal dengan istilah operasional seperti supervisor, kepala seksi, dan mandor. Selanjutnya adalah prinsip manajemen. Prinsip manajemen ada cukup banyak. Yang pertama, pembagian kerja atau division of work. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab atau
authority and responsibility. Yang ketiga disiplin. Yang selanjutnya kesatuan pemerintah. Kesatuan arah, meletakkan kepentingan organisasi daripada kepentingan sendiri. Balas jasa atau pemberian upah. Selanjutnya sentralisasi pemusatan, hierarki, ketetariuran, keadilan dan kejujuran, stabilitas kondisi karyawan, dan semangat korps. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan. Fungsi manajemen yang perencanaan merupakan serangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah fungsi manajemen perorganisasian. Perorganisasian merupakan aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Fungsi perorganisasian itu ada 4. Perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas pekerjaan menjadi jelas, pendelegasian wewenang menjadi jelas, dan koordinasi menjadi jelas. Fungsi manajemen dalam bentuk pengorganisasian. Organisasi garis. Yang pertama adalah organisasi garis. Struktur organisasi garis merupakan bentuk organisasi tertua dan paling sederhana. Organisasi jenis ini disebut juga organisasi militer atau organisasi jenis skalar. Kelebihan dari organisasi garis adalah proses pengambilan keputusan cepat, kesatuan lebih terjamin, pembagian kerja jelas. Untuk kekurangannya adalah adanya otoriter, maju mundurnya divisi tergantung satu orang atau pemimpin divisi, pengembangan terbatas. Selanjutnya adalah fungsi manajemen pengarahan. Manajer harus merasa nyaman dan percaya diri dalam memimpin tugas harian anggota tim. Kepemimpinan dan komunikasi yang kuat saat menetapkan tujuan. Kepemimpinan dapat dilihat dalam berbagai cara, termasuk mengetahui saat karyawan membutuhkan dorongan tambahan dan pujian untuk menangani konflik antara anggota tim secara adil dan tegas. Selanjutnya adalah fungsi manajemen pengendalian. Untuk memastikan semua fungsi di atas bekerja menuju keberhasilan perusahaan, manajer harus secara konsisten memantau kinerja karyawan, kualitas kerja, dan efisiensi proyek yang telah diselesaikan. Selanjutnya adalah etika manajerial. Etika manajerial ini ada 3: perilaku terhadap karyawan, terhadap organisasi, dan terhadap agen ekonomi lainnya. Yang pertama adalah perilaku terhadap karyawan. Kategori ini meliputi perekrutan, pemecatan, kondisi upah dan kerja, serta ruang pribadi dan penghormatan. Selanjutnya adalah perilaku organisasi. Permasalahan etika juga terjadi dalam hubungan pekerja dengan organisasinya. Masalah yang terjadi terutama menyangkut tentang kejujuran, konflik kepentingan, dan kerahasiaan. Masalah kejujuran sering terjadi di antara menggelembungkan anggaran atau mencuri barang milik perusahaan. Konflik kepentingan ini terjadi ketika seseorang individu melakukan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri namun merugikan atasannya. Dan yang terakhir adalah perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Seorang manajer juga menjalankan etika ketika berhubungan dengan agen-agen ekonomi lain seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikat buruh. Sekian adalah pengertian dari manajemen. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke wiraswastaan. Nah, secara etimologis istilah wiraswasta berasal dari bahasa Sanskerta yaitu 3 kata, yaitu wira, swa, dan sta. Wira yang berarti utama, berani atau perkasa. Swa yang berarti sendiri, dan sta berarti berdiri. Dari makna etimologis tadi, maka wiraswasta berarti keberanian, keutamaan, serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Istilah kewiraswastaan mulai ramai dibicarakan sekitar tahun 70-an.
yaitu pada awal bangsa Indonesia secara sungguh-sungguh membangun kembali perekonomian nasionalnya secara bertahap melalui program Repetila atau singkatan dari Rencana Pembangunan 5 Tahun. Rencana Pembangunan 5 Tahun ini adalah suatu perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun pada masa jabatan Soeharto. Selanjutnya adalah ketidakselarasan. Permasalahannya sampai saat ini di antara ekonomi dan praktisi belum ada kesepakatan mengenai konsep kewirausahaan. Bahkan pemakaian istilah kewirausahaan atau kewirausahaan atau kewirakoperasian aja masih dipermasalahkan. Seperti yang dikatakan oleh Soehardi Sigit, bahwa banyak penulis yang memberi arti berbeda-beda. Ada yang dimaksud dengan entrepreneur dan ada yang dimaksud dengan entrepreneurship. Juga di kalangan kita sendiri masih berbeda-beda pendapat. Apakah terjemahannya itu sudah tepat, yaitu wira swasta dan kewirausahaan, dan juga apakah rumusannya sudah benar. Dalam literatur dan masyarakat memang berkembang beberapa istilah membingungkan, yaitu kewirausahaan, kewirausahaan, dan kewirakoperasian. Sebenarnya inti dari ketiga istilah tersebut adalah sama, yaitu kemandirian atau kemampuan untuk berdiri sendiri, atau bisa disebut dengan kemandirian dalam menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha. Hanya yang berbeda adalah penerapannya, yaitu disesuaikan dengan bentuk badan usahanya. Istilah dan konsep kewirausahaan mulai diperkenalkan di Indonesia oleh Suparman Sumahamijaya atau Bapak Wira Swasta Indonesia sekitar tahun 1967, yaitu mengadopsi istilah dan konsep entrepreneurship dari Robert Cantillon yang telah disesuaikan dengan dasar filosofis bangsa Indonesia. Maksud wira swasta dan wira usaha sendiri yaitu wira swasta adalah orang terampil dalam menciptakan suatu produk atau bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Wira swasta juga berfokus pada satu bidang saja atau spesialisasi, mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan kemampuan dan keberanian untuk mencari uang secara mandiri. Sedangkan wirausaha adalah orang yang bisa terampil mengelola, memanfaatkan maupun mengembangkan usaha. Wirausaha juga bisa fokus dalam menjalani banyak bisnis, serta bisa berkreasi dan berinovasi serta punya visi misi jangka panjang. Lalu apa sih sebenarnya perbedaan antara wirausaha dan wira swasta? Perbedaan dari wirausaha dan wira swasta adalah yang pertama, dikatakan orang yang memiliki jiwa wirausaha adalah mereka yang memiliki usaha yang dijalankannya sendiri, di mana usaha tersebut dibangun atau dirintis sendiri. Seorang wirausaha bisa sambil menjalankan usaha mereka sendiri sekaligus sebagai owner. Sementara yang dimaksud dengan wira swasta adalah seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan atau di tempat usaha orang lain atau sendiri. Dalam bahasa umum, wira swasta adalah karyawan atau karyawan untuk diri sendiri yang bekerja di sebuah organisasi atau perusahaan ataupun diri sendiri. Yang kedua adalah ditinjau dari ruang lingkup bisnis. Seorang wirausaha menjalankan usaha bisnis mereka lebih dari satu bidang. Jadi sangat memungkinkan untuk mereka membuka bisnis di bidang lain, dan sebanyak mungkin sesuai keinginan mereka. Tentu saja alasan mereka pun juga beragam. Ada yang memang karena passion, ada juga yang karena mengejar keuntungan. Sebaliknya dengan wira swasta, ruang lingkup bisnis mereka dijalankan sebatas pada satu bidang saja. Sulit untuk membuka di bidang lain karena tuntutan maupun kewajiban seperti yang disinggung sebelumnya. Jika wira swasta bekerja di tempat usaha orang lain, jika dia bekerja menjadi pelayan di restoran, maka hanya itu yang bisa mereka kerjakan. Lalu ada beberapa pekerjaan wira swasta seperti penulis, lepas, desain grafis, agen real estate, tukang, tutor, pelukis, driver, dan lain-lain. Kesimpulan dari kewirausahaan adalah kewirausahaan merupakan suatu profesi atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang secara profesional di
dunia usaha atau bisnis. Wira swasta adalah seseorang yang mempunyai sikap mental yang positif sehingga berani berusaha di atas kemampuannya sendiri. Dan yang terakhir adalah perbedaan paling mencolok pada cakupannya. Jika wirausaha lebih memikirkan keseluruhan penunjang dan berkelanjutan, sedangkan jika wira swasta lebih memikirkan dirinya sendiri dan berkelanjutan. Sekian materi pada bab kali ini. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur organisasi. Nah, jadi adanya struktur organisasi itu sangat diperlukan, terutama bagi mereka yang percaya bahwa beban organisasi diperlukan guna menjamin manajemen yang efektif. Struktur organisasi yang dihasilkan dari keputusan manajerial mengenai 4 atribut penting dari seluruh organisasi. Yang pertama, pembagian kerja, dasar departementalisasi, penggunaan ukuran departemen, dan pendelegasian wewenang. Dalam proses pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Kerangka kerja organisasi tersebut disebut sebagai desain organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya. Biar apa sih ada struktur organisasi? Yang pertama agar ada kejelasan tanggung jawab, kejelasan kedudukan, kejelasan orang yang tugas, dan kejelasan jalur hubungan. Selanjutnya ada bentuk struktur organisasi. Yang pertama, organisasi berbentuk garis. Diciptakan oleh Henry Fayol. Pada struktur organisasi ini, wewenang dari atasan disalurkan secara vertikal kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya. Pertanggungjawaban dari bawahan secara langsung ditujukan kepada atasan yang memberi perintah. Yang kedua adalah struktur organisasi fungsional. Diciptakan oleh F.B. Taylor. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas, dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungan dengan fungsi atasan tersebut. Yang ketiga, itu adalah struktur organisasi garis dan staf. Ini merupakan struktur organisasi hubungan yang dikembangkan oleh Harrington Emerson. Struktur ini umumnya digunakan oleh organisasi yang besar, daerah kerja yang luas, bidang tugas yang beraneka ragam, dan jumlah bawahan yang banyak sehingga pimpinan tidak bisa bekerja sendiri, melainkan memerlukan bantuan staf. Staf sendiri merupakan seorang ahli dalam bidang tertentu yang bertugas memberi nasihat, saran kepada pimpinan dalam organisasi tersebut. Yang keempat adalah struktur organisasi fungsional dan staf. Ini merupakan gabungan dari bermacam-macam struktur organisasi. Dengan memakai sistem gabungan ini memungkinkan memilih yang menguntungkan dipakai, yang merugikan ditinggalkan. Selanjutnya adalah bagaimana agar struktur organisasi menjadi lebih greget. Yang pertama adalah rancang struktur organisasi sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, rancang struktur organisasi setelah merumuskan bisnis. Yang ketiga, pertimbangkan bakat serta talenta pekerja. Yang keempat, pertimbangkan usia pekerja. Yang kelima, posisi atau jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi karyawan. Yang keenam, melakukan self-assessment atau menilai diri sendiri. Nah, itu adalah bagaimana cara agar struktur organisasi menjadi lebih greget. Selanjutnya adalah ada pilar organisasi. Ada 4 pilar, yaitu yang pertama adalah pembagian kerja, yang kedua pembawaan pekerjaan, yang ketiga penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, yang keempat penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas agar bagian dalam organisasi atau koordinasi. Pilar yang pertama adalah pembagian kerja. Pembagian kerja adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan atau yang telah disusun dalam proses perencanaan. Contoh dari pembagian kerja, misalnya pembagian kerja dalam bisnis restoran. Pembagian kerja dapat berupa pembagian kerja untuk dalam bagian dapur, pelayanan pelanggan di meja makan, kasir, dan sebagainya. Selanjutnya ada pilar yang kedua, yaitu pengelompokan pekerjaan.
Setelah pekerjaan dispesifikasikan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi pada dasarnya adalah proses pengelompokan dan penanaman bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya pilar ketiga, yaitu penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, atau bisa disebut juga sebagai hierarki. Hierarki adalah proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Terdapat dua konsep penting dalam hierarki, yaitu span of management control atau span of control, yang kedua chain of command. Yang span of management control itu adalah terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Yang chain of command juga menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dari hierarki yang paling tinggi misalnya hingga hierarki yang paling rendah. Chain of command juga menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan siapa dan bagian mana yang akan melapor ke bagian mana. Yang pilar yang terakhir adalah penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi. Nah, koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Departementalisasi sendiri adalah struktur organisasi yang memisahkan orang dalam kelompok atau departemen. Berdasarkan serangkaian kriteria tertentu, departemen-departemen ini memiliki kepemimpinan sendiri dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Ada 5 pendekatan departementalisasi, yaitu yang pertama berdasarkan fungsi. Departementalisasi berdasarkan fungsional, berdasarkan produk, pelanggan, geografis, dan matriks. Sekian materi struktur organisasi kali ini. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas pasar dan pemasaran. Pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi seperti jual beli. Kegiatan pemasaran ini menitik beratkan pada kegiatan pertukaran. Pertukaran adalah kegiatan pemasaran di mana seseorang berusaha menyediakan barang produk yang bernilai tinggi kepada berbagai kelompok sosial untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pemasaran sebagai aktivitas manusia bertujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. Jenis pasar yang pertama adalah aspek transaksi. Jenis pasar ini ada dua, yaitu pasar tradisional dan modern. Selanjutnya ada jenis pasar aspek bentuk kegiatan. Ada dua juga, pasar nyata dan pasar abstrak. Untuk pasar nyata adalah pasar yang memiliki berbagai jenis barang dagang serta dapat dibeli oleh pembeli, sedangkan pasar abstrak merupakan pasar yang pedagang tidak dapat menawarkan berbagai jenis barang yang dijual serta pembeli tidak membeli secara langsung. Selanjutnya adalah jenis pasar yang ketiga, jenis pasar aspek jenis barang. Itu ada dua, yaitu pasar konsumsi dan pasar produksi. Yang keempat adalah jenis pasar aspek waktu. Itu ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Selanjutnya jenis pasar dalam aspek jumlah barang. Itu ada dua juga, pasar eceran dan pasar grosir. Untuk pasar eceran merupakan usaha perdagangan yang menjual barang dalam partai kecil. Sedangkan pasar grosir merupakan usaha perdagangan yang menjual barang dalam partai yang besar. Selanjutnya itu ada jenis pasar aspek cakupan. Itu ada tiga jenis, yaitu pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Selanjutnya adalah pembagian pasar. Dalam pasar itu ada 4 struktur, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Untuk pemasaran sendiri, pemasaran merupakan faktor penting untuk mencapai sukses bagi perusahaan akan mengetahui adanya cara dan falsafah yang terlibat di dalamnya. Metode dan filosofi ini baru disebut konsep pemasaran. Konsep pemasaran tersebut dibuat dengan menggunakan 3 faktor dasar, yaitu yang pertama adalah saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan untuk berorientasi pada konsumen atau pasar. Yang kedua, penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan, bukan penjualan demi penjualan.
Yang ketiga, semua kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus terkoordinasi dan terintegrasi dalam organisasi. Selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan salah satu kegiatan utama perusahaan untuk menjaga kelangsungan perusahaan, perkembangan, dan keuntungannya. Kegiatan pemasaran suatu perusahaan juga harus dapat memuaskan konsumen jika ingin usahanya tetap berjalan atau agar konsumen dapat melihat perusahaan dengan lebih baik. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran atau campuran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Untuk strategi pemasaran sendiri itu ada 5 pembagian, yaitu yang pertama segmentasi pasar, market positioning, market entry strategi, marketing mix strategi, dan yang kelima adalah timing strategi. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Setiap pasar terdiri dari banyak pembeli dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pribadi. Oleh karena itu, perusahaan harus merangkum pasar heterogen dalam unit pasar homogen. Selanjutnya adalah market positioning. Pola pasar perusahaan tertentu yang memberikan peluang terbesar bagi perusahaan untuk memperoleh posisi yang kuat, karena perusahaan mungkin tidak dapat menguasai seluruh pasar. Dengan kata lain, perusahaan harus memilih segmen pasar yang paling banyak menghasilkan penjualan dan laba. Yang ketiga adalah market entry strategi. Strategi perusahaan untuk memasuki segmen pasar atau baru yang dijadikan pasar sasaran penjualan. Dengan begitu akan mendapatkan pasar atau perluasan pasar sehingga mendapatkan pelanggan atau baru. Caranya ada beberapa, yaitu membeli perusahaan lain, internal development, kerjasama dengan perusahaan lain. Selanjutnya adalah marketing mix strategi. Seperangkat variabel yang digunakan untuk perusahaan yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi reaksi konsumen. Variabel-variabel yang dapat mempengaruhi pembeli adalah yang disebut 7P: product, place, price, promotion, physical evidence, people, and process. Yang terakhir adalah timing strategi. Penentuan saat yang tepat dalam memasarkan barang merupakan hal yang perlu diperhatikan. Meskipun perusahaan melihat peluang yang baik untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan strategi pemasaran, bukan berarti perusahaan dapat segera memulai kegiatan pemasaran. Perusahaan harus lebih dahulu melakukan persiapan-persiapan baik di bidang produksi maupun di bidang pemasaran. Kemudian, perusahaan juga harus menentukan saat yang tepat bagi pelemparan barang jasa ke pasar. Sekian materi pasar dan pemasaran. Kita akan lanjut materi yang terakhir. Selanjutnya kita akan membahas perilaku karyawan. Perilaku karyawan sendiri dibagi dua, yaitu individu dan kelompok. Untuk individu sendiri merupakan unit masyarakat yang sudah tidak dapat dibagi lagi, biasanya disebut orang, seorang, perorangan, diri, atau sendiri. Sedangkan kelompok merupakan kumpulan dari unit masyarakat yang terdiri 2 orang atau lebih. Dalam dunia kerja, 2 unit ini, maksudnya individu dan kelompok, akan masuk sebagai karyawan sendiri atau dengan gabungan. Selanjutnya, perilaku manusia. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kecerdasan perilaku atau pemikiran dan emosional. Perilaku manusia dibagi menjadi 3, yaitu IQ atau intelligent quotient, kecerdasan intelektual. Yang kedua, EQ atau kecerdasan emosional. Yang ketiga, SQ atau kecerdasan spiritual. Yang pertama adalah IQ atau kecerdasan intelektual. Itu dibagi menjadi seperti kecerdasan linguistik, kecerdasan matematika atau logika, kecerdasan spasi, kecerdasan kinetik dan jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Selanjutnya adalah EQ atau kecerdasan emosional. EQ sendiri dibagi menjadi 5, yaitu kesadaran diri, mengatur emosi, motivasi, empati, dan kemampuan bersosialisasi.
Selanjutnya adalah SQ atau kecerdasan spiritual. Itu ada 3, responsibility atau tanggung jawab, humility atau kemanusiaan, dan happiness atau kebahagiaan. Selanjutnya adalah perilaku karyawan. Perilaku karyawan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas kerja suatu organisasi. Perilaku suatu karyawan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas kerja suatu organisasi baik secara fisik maupun mental untuk bersikap di dalam organisasi. Selanjutnya adalah faktor pembentuk perilaku karyawan. Sebagai seorang anggota suatu organisasi, seharusnya tidak kehilangan identitas yang khas. Orang yang mampu mempertahankan identitasnya akan mempunyai harga diri yang tinggi, yang pada gilirannya akan muncul dalam bentuk keinginan untuk dihormati dan diperlakukan secara manusiawi oleh pimpinannya. Oleh karena itu, seorang manajer perlu memahami faktor-faktor pembentuk perilaku seorang karyawan. Untuk faktor-faktor pembentuk tersebut itu ada 4, faktor genetik, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor pengalaman. Selanjutnya adalah indikator pembentuk karyawan. Itu ada social relationship atau kehidupan sosial, bagaimana toksik atau orangnya lurus. Selanjutnya adalah vocational skill, keahliannya bagaimana sesuai tidak dengan pekerjaannya. Selanjutnya adalah work motivation. Motivasi kerjanya gimana? Apakah harga diri atau cari uang, tekanan, kebutuhan, atau paksaan? Selanjutnya adalah inisiatif confidence. Maksudnya itu kepercayaan dirinya bagaimana. Selanjutnya adalah work quality. Kualitas kerjanya bagaimana? Apakah ulet, rajin, disiplin, atau malas, atau juga sangat berorientasi dengan uang kerja seadanya. Yang selanjutnya adalah work habit. Kebiasaan kerjanya bagaimana? Apakah suka membawa masalah dari luar atau kerja ya kerja. Selanjutnya adalah personal profesional. Itu maksudnya adalah pengendalian diri. Orangnya apakah kecil hati atau lapang dada jika dihadapkan dengan egoisme atau permasalahan. Selanjutnya itu adalah kemampuan kerja. Nah, kemampuan kerja itu adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu, di mana kemampuan individu pada hakikatnya tersusun dari 2 faktor, yaitu faktor kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Untuk kemampuan intelektual itu adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental, misalnya berpikir, menganalisis, dan memahami. Sedangkan untuk kemampuan fisik sendiri itu adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Untuk faktor kemampuan kerja itu ada 3, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Selanjutnya, kinerja karyawan. Suatu organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta, selalu digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tentunya tidak akan tercapai jika kinerja anggota atau pegawainya tidak maksimal. Kinerja adalah suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Ketersediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Selanjutnya adalah faktor kinerja. Itu ada quality of work atau buruk tidaknya kinerja karyawan, quantity of work, banyak tidaknya beban karyawan, job knowledge, paham tidaknya karyawan tentang pekerjaannya, teamwork, bagaimana kinerja karyawan tersebut bekerja sama dengan karyawan lain secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya adalah creativity, bagaimana kemampuan karyawan menyelesaikan tugasnya secara efektif atau efisien. Selanjutnya innovation, kemampuan menciptakan perubahan yang untuk kemajuan perusahaan. Dan yang terakhir adalah inisiatif, bagaimana karyawan dalam mengambil tindakan jika terjadi suatu masalah tanpa atau dengan bantuan. Yang terakhir itu adalah indikator kerja. Untuk dapat menilai kinerja karyawan secara objektif dan akurat adalah dengan mengukur tingkat kinerjanya. Pengukuran kinerja dapat juga berfungsi sebagai upaya mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk mengarahkan supaya karyawan melalui serangkaian prioritas tertentu seperti kualitas, kuantitas, tanggung jawab, pelaksanaan,
disiplin, dan kerjasama. Sekian materi yang bisa saya bawakan. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.